Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Ya, dengar-dengarnya Ibu Roro ini baru diserah terimakan atau diberikan mandat sebagai PLT di SMKN 2 Bung Kantim. Apa benar, Bu? Siap, benar Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi kita nak bincang-bincang ke depan beberapa menit sehubungan dengan istilahnya perkembangan atau SMK nanti yang Ibu akan lakukan khususnya di SMKN 2 Bung Kantim. Saya ingin tahu ya bagaimana perasaan Ibu atas amanah yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Silakan, Bu. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih, merasa bangga kepada diri saya sendiri maupun kepada institusi yang tempat saya bertugas yang lama karena diberikan sebuah jabatan baru di sekolah sebagai PLT Kepala Sekolah. Luar biasa, saya merasa terhormat karena diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengembangkan SMK menjadi sekolah yang insya Allah akan lebih baik daripada sekarang. Ya, terima kasih. Kan Ibu baru-baru ini kan di guru SMA Negeri 1 Bunguran Tengah. Kira-kira saya ingin tahu juga pengalaman Ibu mungkin selama ini prestasi-prestasi kok bisa ditempatkan lagi di SMK. Mungkin ada pengalaman Ibu selama ini di SMK. Yang pertama berkaitan dengan prestasi secara akademik. Tahun 2008 saya terpilih menjadi juara pertama guru berprestasi Kabupaten Natuna sekaligus sebagai juara ketiga guru berprestasi Provinsi Kepulauan Riau. Oh, tingkat provinsi ya. Oh, memang Ibu ini memang nggak salah lagi ini. Nampaknya kompetensinya ya memang Dinas Pendidikan Provinsi memang masih ada catatan-catatan lama nampaknya. Oke. Ya. Kalau pengalaman yang pertama pernah menjadi kepala sekolah di SMAN 1 Bunguran Timur Laut. Sebagai kepala sekolah dari tahun 2012 sampai dengan 2014. Kemudian pernah menjadi instruktur nasional untuk kurikulum 2013, kepala sekolah tahun 2014. Kemudian instruktur kurikulum 2013 untuk guru tahun 2016 dan 2017. Wah, itu memang prestasi yang sangat luar biasa. Instruktur itu tingkat provinsi atau tingkat nasional atau tingkat kabupaten gitu? Kalau untuk 2014 untuk kepala sekolah instruktur nasional, kalau untuk 2016 instruktur provinsi Pak untuk mata pelajaran ekonomi. Kalau untuk Kabupaten Natuna mengampu semua mata pelajaran bersama dengan pengawas. Atau mungkin selain itu ada prestasi lain yang mungkin diberbantukan oleh Dinas Pendidikan mungkin dalam pengembangan guru gitu. Kalau untuk pengembangan guru, Dinas Pendidikan meminta untuk menjadi tim penilai Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna untuk tim penilai daftar usulan penetapan angka kredit dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Ya, memang itu patut kita bangga. Mudah-mudahan nanti dengan tugas yang baru ini, amanah ini, Ibu bisa lebih real, lebih istilahnya langsung kepada kawan-kawan kita di sekolah itu. Insya Allah. Kemudian kita ketahui bahwa sekarang ini kan di masa COVID-19, kira-kira konsep Ibu di dalam tentu kurikulum kita kan menyesuaikan, kemudian waktunya juga menyesuaikan. Kira-kira konsep Ibu untuk mengatasi pembelajaran atau praktek di SMK itu kira-kira bagaimana untuk ke depan? Kalau untuk pembelajaran untuk normatif dan adaptif mungkin bisa dilakukan secara daring. Kalau di Kabupaten Natuna sudah dilakukan pembelajaran secara tatap muka, itu mungkin untuk proporsinya kita agak lebih banyak ke penugasan. Kalau menurut saya, kalau untuk kegiatan pembelajaran secara produktif, alangkah baiknya siswa
melakukan pembelajaran secara tatap muka apabila itu dilakukan dalam bengkel kerja atau labor. Namun kalau untuk jurusan di sini mengingat jurusan SMK Negeri 1 SMK Negeri 2 Bunguran Timur ada 2 jurusan, yaitu perjalanan wisata dengan tata boga. Kalau tata boga bisa dilakukan di sekolah, bisa dilakukan di rumah. Jadi dalam bentuk proyek itu lebih bagus karena di sini lebih banyak pembelajaran secara tatap muka, jam pembelajarannya pun juga dikurangi, dibatasi untuk jam pembelajaran. Itu aja mungkin. Ya, terima kasih Bu. Jadi memang COVID ini di satu sisi juga memang kita harus mengatur ekstra keras, tapi di satu sisi lagi memang kita ada hikmah, yaitu dengan kita dipaksa untuk menggunakan IT ya Bu, pelajaran PJJ jarak jauh atau online gitu ya. Baik, kita ingin tahu juga istilahnya secara umum bagaimana nanti Ibu istilahnya langkah-langkah Ibu di dalam membuat program-program dalam mengembangkan SMK ini. Kita tahu sendiri bahwa SMK pada umumnya di Natuna ini memang masih belum maksimal untuk dapat menjalankan prodi atau program-programnya di sekolah. Terutama juga dengan keterbatasan dunia kerja dan dunia industri. Untuk yang pertama-tama tentunya saya juga harus melihat potensi yang ada di sekolah ini dulu. Yang pertama saya akan mengadakan rapat koordinasi untuk melihat dan memetakan secara analisis SWOT kira-kira mau dikembangkan kemana gitu. Kemudian yang kedua, setelah melakukan rapat koordinasi, saya akan membuat program-program, terutama yang program-program berkaitan dengan prioritas, bagaimana mengembangkan SMK sesuai dengan kemampuan SMK itu sendiri berdasarkan hasil analisis, mana yang diprioritaskan akan dilakukan. Contoh realnya Bu? Contoh untuk SMK? Ya, realnya istilah program prioritasnya contoh real menurut Ibu itu apa yang bisa dikembangkan dalam waktu dekat ini? Kalau berkaitan dengan SMK, karena pembelajarannya berdasarkan lebih mengarah ke industri yang sekarang sedang diluncurkan oleh kementerian, yaitu Teaching Factory, maka kita lebih mengarahkan pengembangannya ke Teaching Factory. Jadi kalau Teaching Factory, maka kita akan meluncurkan produk yang menjadi unggulan SMK, harapannya nanti akan menjadi bekal bagi siswa sebagai wirausaha. Terutama di Kabupaten Natuna ya kita harus menggali, terutama misalnya tata boga. Kita kearifan lokal di tata boga di Kabupaten Natuna ini apa? Jadi keunggulan daripada kuliner yang ada di Natuna itu yang harus kita kembangkan sebagai titik tolak kita menjadi program unggulan. Karena biasanya kearifan lokal itu memiliki nilai yang berbeda dengan daerah yang lain yang merupakan ciri khas daripada daerah itu. Misalnya makanan daerah, makanan rakyat. Namun sebaiknya makanan tersebut dikemas menggunakan perkembangan teknologi sekarang. Jadi kalau misalnya saya setuju dengan pengembangan frozen food, misalnya seperti kernas. Nah, jadi kernas kita kembangkan, kita kemas secara baik, nanti akan kita promosikan supaya wisatawan lebih mengenal kernas ini produk SMK daripada produk yang lain. Mungkin juga ada tabel mando, itu merupakan makanan yang merupakan ciri khas daripada Kabupaten Natuna. Jadi frozen food itu akan kita kembangkan sesuai dengan kearifan lokal. Kalau untuk perjalanan wisata, karena di sini perjalanan wisata terkendala oleh infrastruktur, maka kita akan mengembangkan apa yang ada lebih ke arah promosi. Bagaimana siswa bisa mempromosikan budaya maupun pariwisata di Kabupaten Natuna sehingga itu menjadi sebuah nilai lebih yang dimiliki oleh siswa dibandingkan SMK di daerah yang lain. Itu mungkin yang bisa. Ya baik, memang apa yang Ibu sampaikan tadi memang kita ingin bagaimana istilahnya siswa-siswa kita itu punya produk dan juga nanti bisa bersilaturahmi atau mengadakan suatu kerjasama dengan pengusaha-pengusaha kecil atau UKM. Nah, ini memang terobosan Ibu sangat bagus. Jadi kita harapkan memang untuk ke depan supaya masyarakat juga mengerti apa sih yang dikerjakan oleh SMK. Nah, jadi dengan konsep Ibu tadi, kita tunggu aja tanggal mainnya, kita tunggu istilahnya launchingnya untuk berikutnya, sehingga betul-betul SMK ini ya setengah khususnya setelah di tangan Ibu ya kita ingin ada perubahan.